Bapak-bapak Aceh itu kaku-kaku kali. Ya. Saya pegang lokalisasi Open BO. Ya. Di mana, Bu? Apakah ada LGBT dan HIV di Aceh? Banyak. Banyak atau banyak sekali, Bu? Ya kan hadisnya, hadis sahih itu 3 kelompok manusia tidak bisa masuk surga. Pertama, pecandu apapun ya, termasuk rokok ya. Eits, subscribe dulu. Dr. Dewi Inong Irana. Ada Inongnya. Inongnya ini saya bol tadi, Bu. Apa memang makanya saya asli Aceh atau Iya, bagaimana? Betul. Ayah saya adalah Profesor Insinyur Ibrahim Abdullah Master. Ya, MA itu adalah pendiri Pelabuhan Bebas Sabang. Biasanya dipanggil Utohim. Ya, beliau waktu itu S1-nya padahal dari kampung sekali di sana. Kampungnya di mana? Di Blangano. Blangano. Ya, di Sigli. Sigli. Ya. Itu dari sana, tapi beliaunya Masya Allah ya. Dapat beasiswa. S1? Iya. Ke New York? New York University. Di sanalah beliau bertemu dengan ibu saya yang dari Solo, makanya gabungan nama. Ya. Gitu. Dewi dari Solo, Inong dari Aceh. Iya. Solo dan Aceh. Jadi ada darah Solo dalam jiwa ibu dan ada darah Aceh juga. Ya. Ibu bangga dengan itu? Sangat, Masya Allah, apalagi Aceh. Masya Allah. Ya. Gimana ya? Ya kan kita udah lihat sendiri gimana perjuangannya. Bahkan sampai sekarang di Halim itu saya kan suami saya adalah seorang dokter TNI, ya, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis liver itu waktu itu wajib militer ya beliau. Itu kami tinggal di komplek dan itu ada khusus juga ya dari pesawatnya itu. Miniaturnya juga ada loh di Taman Mini Indonesia Indah, udah tahu? Yang disumbangkan oleh rakyat Aceh, Masya Allah, untuk kemerdekaan Indonesia, keren. Ya. Bu, ini topik perlu kita bahas juga soal ibu sebagai spesialis spesialis penyakit kelamin. Bagaimana sejujurnya kondisi Aceh? Pertanyaan utama, Bu. Apakah ada LGBT dan HIV di Aceh? Banyak. Banyak atau banyak sekali, Bu? Banyak sekali. Ada enggak hasil kajian atau hasil temuan Ibu bahwa apa kira-kira penyebab munculnya penyakit LGBT dan... Jadi ini juga ada penelitian-penelitian ilmiahnya. Jadi selama ini yang saya berikan data itu semua ada evidence based-nya. Ini penting sekali data ilmiah buat anak-anak muda. Tadi saya juga bilang saya ada data pengalaman ilmiah saya. Kemudian 37 tahun di bidang ini. Saya pernah ngurusin 500 waria dan gay di Ancol selama 3 tahun. Waktu ikut suami juga ke Madiun, waktu itu suami saya jadi flight surgeon-nya F-16 ya, itu pesawat tempur kita ya. Itu saya pegang lokalisasi Open BO. Ya. Di mana, Bu? Di Madiun. Ya. Itu mengerikan sekali ya. Itu jadi kalau waktu itu HIV pertama kali di sana di Kabupaten Madiun di lokalisasi binaan saya ya. Apalagi waktu di Ancol pegang 500 waria dan gay. Selama 3 tahun itu rata-rata semuanya nggak punya bapak, tanda kutip. Ya. Bisa punya tapi ayah ada, tapi tiada. Nah. Ada secara fisik. Ya, tapi tiada ya. Berarti kalau kita lihat untuk kategori Aceh, Bu, untuk ruang lingkup Aceh. Ibu melihat apa yang kemudian makin muncul ya secara statistik makin meningkat, HIV, LGBT juga, kira-kira apa penyebab utama, Bu? Jadi ya kan ada tuh penelitian ya, dari CDC, dari Kemenkesnya Amerika, penyebab HIV penularan paling gampang itu adalah hubungan seks yang lewat dubur. Nah sementara anak muda tuh ngerasa aman daripada sama perempuan nanti hamil kek apa. Kemudian pakai kondom nih. Saya tadi udah bilang juga minta dong dengan pemerintah Aceh ya, seperti di Depok ini wali kotanya Ustadz PhD, beliau sarjana S3 itu nanti miras tidak dijual di sana satu, di sini juga nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kenapa kondom dijual di minimarket di sebelah permen? Halo. Ya. Jadi anak-anak muda merasa wah. Saya tadi bilang ini proxy war. Kalau di Palestina
Itu tuh ya ada yang nonton bokep, mereka lama sekali memperjuangkan kemerdekaan. Gak ada yang melakukan free sex, zina nggak ada, LGBT apalagi nggak ada, ya kan? Jadi dihancurkannya dengan menggunakan senjata berat sekali, jadi mahal sekali ya, sulit sekali. Tapi kita gampang, murah meriah, kasih aja, ditaruh di kondom di minimarket, ya kan? Bapaknya sibuk sekali, nggak pernah ngobrol sama anak kayak zaman dulu kita sebelum ada handphone. Nah, bapak-bapak pegawai negeri pulang jam 4 sore kan, jam 3 udah ngobrol lah kita. Ya. Artinya Bu sekarang orientasi seksual yang berlainan itu memang faktornya itu pemicunya fatherless. Ya. Jadi pasien-pasien saya rata-rata seperti itu ya. Jadi mereka rata-rata bilangnya gitu. Untuk Aceh begitu juga. Ya. Karena kan orang Aceh, orang laki-lakinya komunikasinya harus kita di-upgrade ya. Kalau dibilang dibenarkan kita perbaiki pada marah, nanti bilang oh jadi salah, bukan gitu. Kita upgrade yuk ke zaman now. Bisa ya? Ibu kan pengalaman orang tua orang Aceh juga, jadi. Iya, kan saya karena orang tua saya saya tahu sekali bagaimana ya. Bapak-bapak Aceh itu kaku-kaku kali. Ya. Sama keras mah. Kerasnya aduh keras kali. Ya. Mana bisa. Ya kan? Tadi kayak saya tanya tadi ya sama peserta orang tua tadi emang bapak-bapak kalau kira-kira ditanya sama anak lakinya, ayah sekali-kali kau onani atau bahasa sekarang zaman sekarang ya Coli ya. Itu boleh enggak ya? Dia enggak tahu saya jawab gimana ya. Pada bingung semua bapak-bapak. Harusnya kan bisa sebagai sahabat ya. Iya. Terus jadi kita upgrade yuk. Gimana? Ini bapak ya penting kali. Ya kan? Kalau ibu kan sama juga. Ibu Peranan. Umu itu madrasah. Ibu itu guru. Sering disalahkan adalah tadi ibu melulu yang disalahkan. Umu madrasah. Tapi kepala sekolahnya siapa? Ya, jadi orang tua ayah tuh kepala sekolah. Iya, konsep dan lain-lain. Beliaulah nomor 1. Ayah. Ya, ini penting. Jadi kita nanti bekerja sama. Jangan lupa surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya dulu perbaiki diri saya dulu. Saya ke psikolog nggak apa-apa kok. Bukan orang gila nggak. Tapi kita perbaiki diri kita dulu. Qu anfusakum. Jadi saya kok bikin khusus pranikah, mengajari khusus pranikah kayak di daerah-daerah lain atau Depok yang udah berjalan lama, yaitu ada kursus pranikah, ada kursus orang tua, nanti mau dibikin nih sama dokter As. Ini ada di sini dokter. Ya, dokter juga. Iya, keren banget, masya Allah. Ya, itu nanti harus ada kursus orang tua. Ya, kursus orang tua itu juga ada. Kursus pranikah harus ada. Jadi nanti kalau ke KUA udah harus ada ijazah dong. Kursus pranikah itu bukan hanya tentang agama ya. Ya dari segi agama ada. Kemudian dari segi hukum negara, psikologi, ya. Psikologi suami istri gimana? Menjadi ayah zaman now 1 sesi loh, jangan salah loh. Menjadi orang tua zaman now jadi 1 sesi. Pengelolaan ekonomi keluarga, jadi nggak terlibat pinjol, oke? Keren kan? Yang bikin bapak-bapak korupsi itu siapa sih? Si ibu-ibu. Ya udah bukan saya loh yang bilang, bukan saya loh yang ngomong. Emang iya kan? Betul. Nah, jadi ini kita bersama-sama. Tadi keluarga Samawa, Sakinah Mawaddah Warohmah berkumpul selama-lamanya di surganya Allah. Gitu kan? Bu, saya masih belum bisa menghubungkan antara praktek syariat Islam dengan muncul banyaknya praktek LGBT dan HIV. Penyakit HIV. Nah, bagaimana menurut Ibu? Bagaimana kita seharusnya makin bersyariat kan? Iya. Hal yang ini. Iya benar. Mengerti. Saya juga tadinya bingung juga. Tapi kan jadi gini. Salah satu tanda-tanda hari akhir apa? Al-Quran hanya sampai di tenggorokan. Jangan salah loh. Dan yang tadi wa anfusakum wa ahlikum naro itu hanya ada di Al-Quran loh, kitab suci kita satu-satunya ya. Jadi kita beresin diri kita, keluarga kita ibaratnya seperti saya biasanya bawa nih lidi, sapu lidi. Yang satu itu lidi-lidinya udah rusak sekali, semua rusak, udah patah-patah. Yang satu utuh. Yang bisa buat nyapu yang mana? Yang berguna, yang utuh. Keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa. Itu keren banget kalau jawabannya anak muda.
Ku anfusakum wa ahlikum naro tuh keren banget. Dan api neraka tuh bukan hanya di akhirat ya. Di dunia juga banyak. Ya kalau dia udah bahagia di keluarga, bisa ngobrol sama bapaknya apa aja, diajak lari, diajak olahraga, udah seru, jalan-jalan kemana, lihat alam, keindahan alam sama ibu bapaknya, ya kan? Itu masya Allah, udah nggak bakal dia kemana-mana. Dan rata-rata anak-anak LGBT yang sekarang, kemarin pasien saya 10 tahun. Yes. Tapi bukan Aceh. Saya khawatir sekali ini Bu. Saya khawatir. Maksudnya 10, kita ini 6 dan lain-lain itu semua rata-rata pacarnya yang pertama adalah tadi yang lebih tua. Karena rindu ayah. Barangkali nanti bisa dilihat di YouTube saya, termasuk yang di ILC LGBT. Itu ada Kak Riki berani buka. Dia punya bapak loh, jangan salah. Ya. Bapak sama ibu, tapi bapaknya tadi nggak pernah sama sekali komunikasi sama dia. Mungkin cuma cari katanya prestasi, nggak ada. Nggak bisa ngobrol. Dimarahin aja kerjanya. Ada yang umur 15 tahun itu kena 4 penyakit kelamin tadi IMS, 23 macam ya penyakit akibat zina, ditamparin di depan saya sama bapaknya. Saya bilang bapak keluar dulu. Dia nangis. Saya kepingin sekali ini ya. Udah saya cari senang. Saya kepingin sebenarnya cuma dipeluk sama ayah. Saya cari senang. Saya punya 6 pacar dokter. Berzina dengan 6 pacar. Terutama yang banyaknya yang laki-laki dia pacarnya. Barangkali ada dilihat di YouTube baru digerebek anak-anak SMP. FWB kan sekarang banyak nih. Friends with Benefit. Kalau anak bahagia di rumah mau ngapain? Bahkan nonton film aja enggak mereka. Atau nonton filmnya sama bapaknya. Dulu kami nonton film tuh sama orang tua. Nonton film-filmnya. Terus kita diskusikan nih gimana menurut kamu ini gimana gitu. Kita diskusikan ya. Misalnya nonton bola sama bapaknya berdua. Nonton film berdua sama bapaknya anak laki ya kan. Tadi lari diajak olahraga gitu supaya nanti ya sehat dan lain-lain. Itu kan sekarang jarang dilakukan bapaknya. Komunikasinya kita upgrade yuk. Saya nggak bilang perbaiki ya. upgrade. Upgrading Bapak-bapak pengasuhan. Bu, di Aceh itu tingkat penceraian tinggi juga. Betul. Ya Bu Amrina ya. Ini langsung masuk Bu Amrina nih. Makanya kan kalau boleh tadi kita ada kursus pranikah tadi ya. Kursus pranikah Untuk itu. mereduksi. Iya dong, udah siap dulu. Jadi gimana sih menjadi istri dan suami itu harus ada, ya kan? Nanti tolong dong para ayah yang sudah menikah, belum punya anak juga gak apa-apa, ikut IG-nya Fatherman. Kalau boleh nanti saya kasih nomornya Ustadz Benri silahkan. Ya nanti dipanggil itu aja, kita bikin webinar aja ya. Boleh. Nah Ustadz Benri ya. Boleh. Kita Sagodivi juga bisa Bu, kita Zoom, kita buat pencerahan-pencerahan. Ya nanti bikin Zoom, nanti IG-nya Fatherman. Ini penting sekali untuk Aceh. Gimana jadi ayah zaman now? Nggak seperti ayah zaman kalau dulu. saya menyebut bahwa situasi kita sekarang darurat. Darurat, boleh, sangat darurat. Menurut Ibu itu sangat ilmiah? Sangat, ya. Ibu punya data itu semua? Kalau misalnya pembuat kebijakan Bukan menjumpai punya Ibu? data loh, ini data nasional. Dan itu data-data itu yang ketahuan dong. Kayak penyakit-penyakit IMS, HIV yang itu tuh bisa ya. Seperti HIV itu bisa 8-10 tahun loh gak ada gejala. Ya. LGBT itu bisa direhab Bu? Bisa. Nah, Karena ini bagaimana kemudian pemerintah melakukan rehab? Karena mereka akan, kalau ketahuan mereka LGBT, pasti cambuk Bu. Ya, sekarang gini, makanya saya juga udah usul bagaimana kita punya rumah rehab dulu. Ya kan? Cambuknya kemudian maksudnya? Iya, kalau misalnya dia mengulangi baru cambuk. Oke. Ya, atau kalau mau dicambuk boleh dulu, habis itu tapi rumah rehab dong. Nah ini nggak ada rumah rehabnya. Itulah, nah, tadi udah kita bicarakan, insya Allah akan ke depannya. Dan semua tadi setuju semua. Dan ada usulan-usulan juga dari anak muda. Ya. Apa usulannya Bu? Ya itu ada temannya dia bilang tadi, ada mahasiswa bilang ada temannya itu dia tadi sesama jenis ya. Dia bilang tapi dalam hatinya sebenarnya kepingin balik ke fitrah ya. Sebenarnya Karena manusia sesungguhnya kan, itu bukan fitrah. loh bukan dong. Kan manusia lahir dalam keadaan fitrah. Ya kan? Siapa yang bikin jadi begini-begini? Siapa? Orang tuanya lah. Ada itu hadisnya loh, sahih. Ayo. Jangan nyalahin lingkungan lah, apa orang tua dulu dong. Ku anfusakum wa ahlikum. Jadi LGBT itu bukan DNA Bu. Tidak, ada penelitian ilmiahnya. Silakan nanti saya kasih datanya.
Ya, there is no gay gene. Tahun 2019 terakhir itu 500 orang diperiksa gennya sama para geneticist, nggak main-main ya. Di MIT sama Harvard kurang apa? Sah, nggak ada yang berani ngomong lagi. Makanya beberapa YouTube saya di take down sama YouTube. Karena saya kasih data. Barang-barang kita juga di take down. Lama-lama kita di take down ya. Karena sekali lagi ya, perintah dari Allah. Saya selalu bilang mana anak muda. Perintah dari Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Di agama lain kita kerjasama juga loh, sama, nggak ada agama yang setuju di Indonesia. Yep. Zina nggak setuju, laki perempuan bukan suami istri. Kedua juga ini sesama jenis, tempat keluarnya apa kan, EEK toh itu. Maaf, iya kan, bener kan? Itu peraturan dari Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu kemudian dari orang tua. Ya, menjalankan tadi mungkin caranya yang nanti mesti kita upgrade, oke? Okay? Bukan diperbaiki ya sekali lagi. Kemudian dari guru dari ustadz, dari Pak RT, Pak RW, pemerintah, selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah adalah karena sayang, cinta, bukan karena benci ya. Nah, saya pernah tuh penyuluhan di suatu daerah di Jawa Barat, kumpulin karena banyak banget situ LGBT-nya. Saya minta tolong sengaja loh jam sama Kak Sinyo tuh berdua yang Yayasan Peduli Sahabat tadi, yang mendampingi mereka yang mau kembali ke fitrah. Kita udah mendampingi Kak Sinyo psikolog ya, yang punya alat ukur segala. Itu 6.000 orang ya kembali bisa ke fitrah. Ya, itu kami datang minta sengaja habis sholat subuh. Saya izin sama suami saya, boleh habis sholat subuh saya pergi ke sana daerah di yang itu. Dari rumah kira-kira 1 jam mungkin saya berkendara. Minta sengaja tuh di kelompok masjidnya dulu, ya kan? Bapak harus datang ya. Bapaknya yang datang 7, ibunya 100. Gimana mau benar? Sekarang tanggung jawabnya di akhirat siapa? Jangan menjadi ayah dayuts. Ngeri kali. Ya kan hadisnya? Hadis sahih. Ya, itu 3 kelompok manusia tidak bisa masuk surga. Pertama, pecandu apapun ya, termasuk rokok ya, maaf ya, rokok, narkoba, khamer. 2, durhaka orang tua. Silakan dibaca aja hadisnya, ada sahih. Nah, ini Bu Eli Risman minta saya menyampaikan, nanti kapan-kapan dipanggil ya Bu Eli Risman juga. Harus sama. Bisa Go TV. Kalau ya, beliau Bu Umi ya, Bu beliau tuh ininya itu apa tadi penelitiannya tentang pornografi merusak bagian otak, membedakan manusia dengan hewan. Bersama dengan Dr. Pukovisa, spesialis saraf ya. Itu benar-benar di MRI segala macam. Ya, jadi gitu. Kecerdasan nggak terpengaruh, tapi dia udah nggak punya adab lagi, udah bukan manusia, seperti hewan ya. Kucing saya si Pinat yang ganteng banget. Dia nggak pernah tuh kalau nggak ada kucing cewek memperkosa kucing laki-laki, nggak pernah tuh. Kucing saya loh si Pinat. Bu, ya? Kemudian kalau melihat tingkat perceraian tinggi, kemudian LGBT juga tinggi, HIV juga meningkat di Aceh. Terus bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan? Ya kita mulai tadi dari Qu anfusakum wa ahlikum naro, dan kita upgrade yuk cara pengasuhan pendidikannya tadi. Guru itu adalah tadi sahabat dan mentor juga. Itu pendapatnya anak saya ya, bilang yang sudah punya anak laki-laki, anak saya yang laki-laki. Itu dia bilang jadi orang tua zaman sekarang, jadi sahabat sama mentor, juga jadi guru. Anak saya waktu lulus FISIP UI itu Indonesia mengajar ke Papua, yang nggak ada listrik. Hari gini itu nggak ada listrik di situ loh, masih miskin kali. Ya. Indonesia. Di Karawang ada loh pasien saya, ibu-ibu jadi pengajar sukarelawan di sana karena suaminya pengusaha, disuruh berhenti tapi dia jadi sukarelawan, didukung, gak ada listrik. Nah, itu juga bahan-bahannya nggak boleh terlalu banyak ya. Ya, pokoknya benar-benar kita mengarah kepada tadi ya. Kita tadi sebenarnya kan Pancasila terbaik loh. Nggak ada itu kalau orang melakukan LGBT beradab, ya kan? Ya, pas saya mau tobat dia udah kena, anaknya udah meninggal sekarang kena HIV sama sipilis, ya kan? Obat HIV itu 10 juta per orang per tahun loh, dibayar negara. Jangan salah. Penularan paling gampang lewat dubur, bukan kata saya ya, itu dari CDC, dari Kemenkes Amerika, dan terbukti dengan data terbaru di Indonesia sekarang. Indonesia dari seluruh penderita HIV-nya itu sekarang 71%-nya laki-laki. Mau habis nih orang Indonesia lakinya. Ya, yang terbanyak juga yang kena AIDS yang udah gejala itu usia mahasiswa. Ngeri kah?
Yang kena semuanya usia produktif yang terbanyak 85,7% penderita HIV Indonesia itu usia produktif 25 sampai 47 tahun. Hah, ngeri kali. Sama di Aceh. Nah itu saya mau data Aceh. Bisa nggak Bu bongkar sedikit? Data Aceh itu usia penderita HIV? Sama tadi kayak tadi. Data nasional juga? Ya, mirip. Udah sama. Kalau kemudian LGBT itu ranah biasa terjadinya. Maksudnya? LGBT apa namanya bentuknya bagaimana Bu? Yang sering terjadi? Apakah laki dengan laki? Laki dengan laki, LSL. Itu walaupun tanda hari kiamat nanti laki-laki 1/50 perempuan ini udah mulai banyak. Tapi kalau boleh jangan dong di kita. Ya kan? Bagaimana kita bisa menandai secara kesehatan Bu? Secara ada gejala-gejalanya. Nanti boleh makanya dipanggil nanti Kak Sinyo, boleh. Nanti kita bikin webinar dengan Kak Sinyo Egi yang tadi ya, Yayasan Peduli Sahabat tadi ya. Jadi kalau kita anggap bahwa mereka nanti kalau misalnya saya nih kalau boleh usul nanti kita bisa rapat-rapat tadi akan ada lanjutannya nih. Karena kita sayang kan sama Aceh yang kayak jangan salah loh, masih belum tergarap loh. Banyak sekali itu kayak di kampungnya Pak, besok saya mau ke Blangano, udah 25 tahun nggak kesana. pulau kampung. Ya kan, itu ada pabrik semen yang ditambang, semua pegawainya bukan dari Indonesia, tidak boleh masuk kita. Coba bayangkan, halo. Sekarang anak laki-lakinya habis karena LGBT, karena HIV/AIDS. Nih ngeri ya, ini namanya proxy war. Menurut Ibu di mana titik kelemahan Aceh? Kenapa kok bisa LGBT dan HIV ini meningkat? Keluarga, toh. Bagaimana dengan apa namanya pemerintah misalnya? Iya. Jadi tadi harus ada dari pemerintah itu harus ada kursus-kursus orang tua, kursus pranikah, itu harus ada pendidikan ayah terutama yang diutamakan karena kan tadi pemimpin keluarga ya. Nah, tadi ayah dayut loh, ngeri sekali loh ini. Mengerikan sekali loh tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ya. Karena ini kan nggak nampak Bu ya. Itu dia. Jadi, nah itu angka-angka yang ngeri-ngeri kali ini itu puncak gunung es dong, iceberg, tahu ya? Bawahnya ini belum kelihatan kayak film Titanic gitu. Dia nggak tahu, cuman kecil dia lewat tuh ketabrak. Itu 10 tahun lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita mulai dari keluarga, makanya keren sekali nih yang dibikin hari ini keluarga Samawa, masya Allah ya. Samara, sorry. Karena gini Bu, maksudnya kita penegakan hukum ini jalan. Jalan dalam konteks kita ada aturan untuk khamar, khalwat, ya Bu ya, dan seterusnya. Nah itu penegakan hukum. Tapi porsi pencegahannya ini karena pencegahannya untuk kesadaran orientasi yang berbeda dan seterusnya. Itu sepertinya kurang ya. Nah kan terjadinya LGBT yang laki-laki LSL. Sekarang sebenarnya LSL ya, lelaki seks lelaki. Kalau bahasa Inggrisnya MSM, men who having sex with men. Itu kan dari karena tadi rindu ayah. Pencegahannya gimana? Ya gimana ayahnya jadi sahabat sama mentor. Udah. Gimana caranya? Pemerintah harus kasih dong. Gimana caranya jadi ayah zaman now. Itulah ayah Aceh itu. Itulah. Nah, terus saya bilang susah nih dokter, Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang susah jadi susah, insya Allah bisa jadi bisa. Saya dulu kuliah di UI sambil kerja karena terjadi broken home family ya dengan ayah saya. Tapi tolong dong, saya tadi bilang juga sama anak muda, tolong dong kita kalau marah sama orang tua maafkan, ya. Nanti sama anak kita jangan kita lakukan kita yang nggak suka, yang kita inginkan dari orang tua yang nggak dilakukan orang tua kita lakukan sama anak kita. Benar kan? Makanya juga nanti penting rapat keluarga itu kami udah lakukan semuanya ya. Jadi prinsipnya keluarga ini yang kami lakukan itu belajar dari Bu Elisman loh sama ada Bu Rustika Tamrin semua psikolog cinta ya nomor 1 cinta, komunikasi dan waktu. Saya dan suami kelemahannya adalah waktu. Karena kami Indonesia masih kekurangan dokter dengan gaji kecil. Kami kan keliling Indonesia udah. Ya. Itu seperti itu. Tapi waktu itu anak-anak kemanapun ikut, nggak apa-apa. Pendidikan terbaik adalah dari orang tua, jangan dititipin nenek lah. Iya, kakek.
Saya nggak mau ini mantu saya lagi ngambil S2 psikologi. Sore aja saya bawa jalan. Tapi udah habis itu udah. Ya maksud saya itu keluarga dulu dong nomor satu. Kenapa ada ayat tersebut? Karena keluarga kembali lagi adalah unit terkecil suatu bangsa. Dan siapa konsep keluarga? Ayah. Ayah Dayuts tadi ya, satu ngeri kali. Ya. Umum madrasah, kepala sekolahnya adalah ayah. So banyak sekali yang disalahkan ibunya kalau ada apa-apa. Ya. Tapi ibu-ibu juga gitu, nggak boleh ngomel, nggak boleh lebih dari 15 kata bicara sama anak dan suami. Nah, bapak-bapak senang nih. Bu, bisa nggak Ibu cerita satu kasus yang kemudian Ibu terlibat dalam rehab, misalnya kasus LGBT atau apa, Ibu terlibat dalam rehab dan itu sembuh? Iya, itu Kak Riki sembuh. Sudah berapa tahun beliau? Dia 6 tahun jadi LGBT. Pacarnya bapak-bapak ya, lebih tua. Karena dia rindu ayah. Ayahnya ada loh. Tapi tadi komunikasinya nggak di-upgrade. Nah, saya nggak bilang salah ya. Nanti salah lagi bilang kita dibilang salah. Bukan gitu, di-upgrade lah. Kenapa gengsi? Ada nggak pengalaman di Aceh, Bu? Ada. Saya mau masuk ke Aceh nih, Bu. Karena ini harus menjadi atensi, Bu ya. Harus menjadi atensi semua, kampus, agamawan, ulama dan Aceh ada. Ada, Bu. Dan Ibu rehab itu. Nah kita kan di sini kan makanya selama ini yang tadi kan Peduli Sahabat itu kan online, jadi ada yang dari Aceh. Datanya kalau mau ada dari Kak Sinyo, direhab dan bisa. Ya mereka yang udah terlanjur seperti itu, maaf ya, di media sosial ada. Itu kalau kita ketik aja ini nanti mungkin setelah selesai acara saya kasih lihat. Yang pedofili juga ada, ya. Dia pernah dilakukan apa segala macam. Tapi kalau dia kalau pedofili itu apa? Ada nampak ciri-ciri orangnya, Bu? Pedofili? Ya biasanya deket-deketin anak-anak, mau dikasih apa, suruh kumpul-kumpul dan lain-lain ya. Dan paling saya sedih sekali sekarang banyak sekali juga ada beberapa meningkat sekali yang misalnya hafiz ya. Ya tadi Al-Quran hanya sampai di kenegorokan. Al-Quran itu bukan hanya dihafal ya, dimengerti. Ya, jadi suami saya anak laki-laki begitu udah bisa berdiri bawa ke masjid sholat. Dari rumah yang selalu dekat masjid satu. Emangnya sekarang kayak saya di Sumatera Barat atau ke sini, masjid banyak kali istrinya tapi isinya kakek-kakek. Anak mudanya mana? Itu realitas. Halo. Tuh. Ya nggak bisa. Kayak di komplek kami itu semua anak-anak dibawa sama bapaknya. Ya ke masjid. Nah udah gitu pulang dari maghrib itu bapak suami saya bacakan Quran supaya anak saya nanya, ini sebenarnya maksudnya ayat ini apa ayah? Aku suruh ngafal tapi aku nggak ngerti. Saking dekatnya komunikasinya dengan ayahnya, ayah nggak marah. Baca aja, yang penting kamu hafal. Tidak. Nih diceritakan ini bulughul marhamnya, ini ininya. Jadi ini ceritanya begini. Ada ralatnya di surat ini kayak gitu. Cuman kelemahan kami tadi waktu oleh pasien ya. Nah, kalau kemudian dalam konteks kebijakan secara nasional itu aturannya sudah ada pencegahannya, Bu. Iya harusnya, nih udah ada. Dan sekarang belum. Kan saya jadi saksi ahli ke Mahkamah Konstitusi untuk dilarang dulu. Sekarang KUHP yang sekarang itu yang dihukum adalah zina kalau salah satu sudah menikah atau dua-duanya sudah menikah. Jadi kalau belum menikah, zina laki perempuan belum menikah atau laki sama laki atau perempuan sama perempuan belum menikah, itu tidak ada hukumannya ya. Nah, kami nanti silakan ada di YouTube saya juga. Itu dengan Prof Eis dan lain-lain. Malah tambah-tambah sekarang peraturan pemerintah nomor 28 mau dibagikan kondom buat anak SMP SMA. Bukan itu, mereka diberikan pendidikan reproduksi. Tidak berzina, ya. Waktu saya kongres kan saya setahun bisa 3 sampai 5 kali ke luar negeri. Ya kan, saya anggota dokter kulit kelamin yang luar negeri juga, ada internasional saya anggota. Makanya di belakangnya ada Vince DV, FADV itu ya, masya Allah. Nah itu saya ke Afrika, tertinggi loh HIV/AIDS-nya di sana karena zina. Ya kan, itu di mana-mana ditulis dipasang poster, I'm proud to be a virgin. Aku bangga jadi perawan dan perjaka, telat. Nah kita mulai dari sini. Ya kalau bisa nanti di Aceh. Proud to be a virgin. Virgin tuh aku bangga jadi perawan dan perjaka. Bahasa Aceh lah. Apa itu bahasa Acehnya?
Jadi memang ini luar biasa Bu ya, karena kita bersyariat tapi praktek itu dan itu ada. Tapi ini proxy war. Memang ngancurin Indonesia itu enggak tadi gampang murah meriah. Tinggal dihancurkan aja keluarga beres. Kan unit terkecil tadi suatu bangsa. Jangan lupa loh. Tapi kemudian ada nggak variabel lain yang mempengaruhi peranan keluarga itu melemah? Misalnya kemiskinan atau Kemiskinan iya bisa sama ini. HP, gadget. Ya itu. Kemudian apakah konflik dan tsunami mempengaruhi nggak indeks angka HIV dan LGBT meningkat di Aceh? Itu mungkin enggak, tapi kan banyak yang kehilangan ya keluarga, atau ada yang kehilangan ayah. Ya, sepupu saya waktu itu juga di sini jadi anggota DPR sepupu saya. Itu satu keluarga kan, anaknya kuliah di Bandung itu, jadi nggak punya ibu, nggak punya ayah, nggak punya saudara lagi ya. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah surga beliaunya semuanya ya. Itu ya seperti itu barangkali. Nah makanya nanti kalau boleh ada ayah angkat gitu di sini ya kan. Kalau di dayah-dayah juga kalau boleh, jadi musrifnya, anak saya soalnya di pesantren ada satu yang waktu perempuan. Musrif atau musrifah itu sebagian besar harus sudah berkeluarga untuk pengganti ayah gitu loh. Kan mereka bingung nggak punya ayah di situ. Musrifnya sama Pak pengasuh sama umurnya. Maka kadang balas dendam, dia dilakukan apa waktu di sebelumnya di pesantrennya, dia balas dendam ke adik juniornya. Maaf ya, kan soalnya anak saya di pesantren, saya bisa ngomong. Ya kan? Berarti ada pengaruh Bu ya, karena kita juga dulu Bu pernah buat semacam kajian. Itu konsep perlindungan anak dalam perspektif budaya Aceh. Nah, ada kekuatan kaum dari ibu, kaum dari bapak, sampai nggak mungkin anak ini terlantar kalau peran kaum itu ada. Ya betul, kan jadi diambil anak angkat sama ya. Ayah angkat saya adalah almarhum Pak Singgi Hadi Pranowo, adiknya Mama. Sama sekarang Pak Pramono itu Pak D saya, Yahwa saya. Saya jadi lulus Jakarta. Ya. Pak Pramono di Jakarta. Beliau sekarang udah 87 tahun ya. Udah. Beliau itu keluarganya bahagia. Pak Singgi juga yang beliin saya buku dan lain-lain, itu yang mahal-mahal sekali ya kan. Ya bapak saya nggak bisa dong, karena kan banyak sekali tanggungannya. Istri Pak. Saya kan kuliah sambil nggak apa-apa, itu kelemahan beliau ya, itu aja tadi. Tolong dong maafkan, karena beliau ini orang tua kita ini manusia dia juga yang ada kelemahannya. Tolong maafkan, tapi jangan lakukan nanti, jangan diulang gitu. Misalnya ibunya cerewet ya, anak perempuan jangan ikut cerewet. Dulu ibu saya juga cerewet, aku jadi kayak gini, bilang gitu sama anaknya, jangan gitulah. Ya. Jadi tolong, jadi ada ayah angkat seperti itu. Jadi saya dulu kalau ke rumah beliau saya nginap 2 minggu sekali, disuruh sama ibu saya, karena ibu saya kan psikologi anak ininya, ibunya. Itu saya jadi punya ayah angkat tanda kutip ya. Oh masih banyak lelaki baik gitu. Ya kan. Dan peranan keluarga besar juga Bu ya. Iya, jadi itu kalau nggak punya bapak kita ada ayah angkat, ada ini kumpul-kumpul semuanya, gitu ya. Jadi punya tapi saudara ya kalau bisa yang benar-benar, jadi kalau nggak ada ayah tadi diambil anak lah sama ininya ya. Ini. Kemudian Bu, bagaimana situasi sosial yang berubah-berubah ini? Apa kemudian program-program yang rencana bersama dengan para suhu-suhu saya ini? Ya Dokter As dan ini sudah bikin masya Allah tadi. Apa rencananya? Konsep tadi kan yang buat pranikah, tapi saya juga usulkan bagaimana kalau kita ada kursus orang tua tadi seperti di Depok, ya kan, benar kan? Ya. Terus ada psikolog yang standby 24 jam. Jadi anak-anak kalau bingung sekali, juga sekarang banyak yang bundir. 15 tahun kemarin kejerat pinjol, itu keluarganya sama sekali nggak bahagia. Ya bunuh diri. Dia terjerat pinjol cuma 1,5 juta, bundir, bunuh diri. Ya itu banyak sekali ya, itu seperti itu ya. Tapi kan walaupun itu tanda hari akhir, kita udah ikhtiar maksimal ya. Jangan lupa hadisnya Rasulullah SAW, walaupun besok kiamat ada biji kurma di tanganmu, tanamlah. Nggak ada kata putus asa.
Itu juga ramah lingkungan, ya. Tapi juga tadi kita nggak ada ya putus asa. Bismillah, ayo. Biarpun cuma 1 titik. Kalau semuanya ngelakukan 1 titik, udah jadi semua nanti. Bu, saya baru 44 usia, Bu. Ayo, Jadi maksud saya, waktu saya SMP atau ya SMP lah, jarang saya dengar orang Aceh itu bunuh diri. Ya. Jarang saya dengar tuh pemerkosaan di sana Iya, sini. betul. Nah, sekarang maksudnya dulu kita nonton di TV aja, Bu. Ya, Sekarang betul. kan dekat kali. Tapi kalau anak-anak itu udah kebal, dia udah imun. Jadi mendidik anak itu agar imun, bukan steril ya. Wah, taruh aja di suatu ruangan yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Anak itu imun, ya kan? Anak kami yang perempuan kan beasiswa di Melbourne 3 tahun gratis sendirian, ya kan? Tinggal sama orang tua asuh di sana juga. Itu nggak apa-apa. Dari kecil kasih konsep sama bapaknya namanya predictive parenting. Jadi waktu saya mau menikah, suami saya bilang nih predictive parenting. Nanti kita didik anak kayak gitu. Anak tuh dicuci otak sebagai kemauan kita. Anak laki suami saya konsepnya soleh, pintar, kuat. Soleh, pintar, kuat. Kalau perempuan solehah, pintar, manis. Nah kalau dia berbuat salah apa dia ngadu ke bapaknya. Misalnya anak laki mukul, aku mukul temanku ya. Nah, ya, soalnya dia mukul anak yang lebih kecil. Ya menurut kamu gimana? Bukan dimarahin. Hei kamu gak bisa gitu. Gak boleh. Sini ayo pukul balik. Gak bisa. Zaman sekarang gak gitu. Kalau zaman dulu mungkin beda ya. Ya. Dan biasanya juga, Bu, praktek kekerasan terhadap anak dan seterusnya. Itu kan orang-orang terdekat juga, Bu, ya. Itulah makanya trauma-trauma itu kita obatin dong. Kuanfusakum, ayo dong. Makanya sebelum menikah tolong periksa dulu nanti MMPI, bikin perjanjian pranikah secara Islam, kemudian ikut kursus dulu tadi, beresin dulu dirinya kita. Cari juga calon pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita ini dunia akhirat loh, jangan salah. Terus sebulan sekali bikin rapat keluarga dong, please. Anak-anak itu tahu loh penghasilan ayah berapa, ibu berapa, pengeluaran berapa. Tapi itu di Kanwil kan sudah ada program itu, Bu. Rapat keluarga? Enggak, program untuk calon pengantin. Ya udah ada, tapi buat orang tua belum kan? Yang udah jadi orang tua, yang udah punya anak. Ya itu belum. Ya. Saya juga enggak, Bu. Insya Allah bisa kok. Ya nanti. Jadi calon pengantin itu seperti di agama Kristen itu seperti itu loh mereka dulu. Terus nanti ada perjanjian dulu pranikah. Jadi kalau mau jadi cerai lihat dulu kan udah perjanjian nih. Ya mestinya misalnya bilang saya nanti abis nikah kata yang perempuannya saya tetap mau bekerja. Suaminya bilang saya nggak mau punya istri bekerja, ya udah bukan jodoh, nggak jadilah, jangan diterusin. Nanti juga berubah, ndak ada orang berubah. Kita cari yang cocok sama kita sekufu, itu bukan hanya masalah uang. Makna sekufu dalam itulah sekufu itu maksudnya kita yang sama itunya ya, hobinya dan lain-lain, ya kan? Kami hobinya traveling. Adalah klien saya itu istrinya sukanya traveling, suaminya kalau lagi libur wah capek katanya di rumah aja, cerai deh. Ya. Berarti termasuk media sosial juga, Bu, ya. Media sosial sekarang kan perkenalannya di media sosial, 2 hari berkenal lalu besoknya Gak bisa kan nikah. nanti periksa dulu semua, jangan lupa loh. Kalau mau nikah, jadi harus ada ijazahnya, udah ikut kursus pranikah, kesehatannya bebas HIV, sifilis gratis ya. Itu kemudian juga sekarang keperjakaan juga bisa diperiksa dari darah loh, jangan salah. Bisa dideteksi keperjakaan. Bisa. Hati itu Tapi kalau pakai tangan sendiri itu enggak menghilangkan keperjakaan anehnya ya. Ada itu kalamidianya 80% itunya akuratannya ya. Nah kita jadi mulai lagi kembali ke diri dulu, beresin dulu dong. Saya bilang sama anak-anak muda. Jadi harus ada nanti kelompok psikolog peduli yang standby di Aceh yang menyumbangkan mungkin dari prakteknya sekian lama. Tolong dong. Saya juga gitu, saya punya ada untuk anak-anak yang tadi yang mau tobat sama saya datang kabur habis pada nonton saya di YouTube dari Sukabumi, ada dari pesantren-pesantren banyak. Itu mau tobat nangis-nangis. Jadi manusia tuh udah lahir dalam keadaan suci. Sebenarnya semuanya tuh kepingin balik gitu loh hatinya. Anak kemarin saya pasien anak muda itu umur 4 penyakit kelaminnya, sifilis, herpes kelaminnya, dubur jebol, iya udah segala macam. Dia LGBT. Tapi dia udah enggak ngerakuin lagi. Dia bilang sama saya, "Dokter, aku masih bisa enggak ya nanti punya anak yang sehat?" Berarti kan dia mau normal. Sedih ya?
Makanya pendampingan tadi penting sekali dan orang tua tolong jangan menghakimi dulu. Nah, kalau misalnya mau dihukum cambuk boleh, tapi habis itu direhab. Atau kalau saya usulnya rehab dulu deh. Nah, nanti kalau memang dia masih ngelakuin juga udah selesai rehab, ya udah cambuk. Rehab lagi. Nggak apa-apa. Ya kan? Saya kehilangan kata-kata nih Bu. Kita gini, kita tutup lalu beres. Bismillah, yuk kita ke depan. Sama-sama ya. Jadi yang ada data ini sebagai pegangan kita. Bu. Jangan lupa Allah sesuai prasangka hambanya. Ya. Itu yang saya selama ini saya yakini. Saya nggak akan jadi seperti ini. Masya Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya ya. Nah, jangan lupa tadi peraturan dari Allah itu manjur ke anak-anak. Ya. Dan mereka boleh curhat apa aja tanpa dihakimi sama kami. Ibu Ini kan pernah tinggal di Aceh waktu kecil. Nah, ada nggak bagaimana? 4 tahun, cuman sampai 4 tahun. Ya. Habis itu ibu saya pulang ke orang tua kan, anak tadi ya. Jadi memang berarti intinya perlu Bu ya, perlu semacam porsi pencegahan itu harus lebih banyak sekarang Bu Aceh. Saya ambil sekali ayah saya kelebihannya, walaupun saya waktu itu saya ke psikiater. Ke psikolog, ke psikiater sekali saya ke psikolog untuk memaafkan orang tua saya, untuk papa terutama. Ya kan saya maafkan. Diajarin untuk maafkan, diajarin rilis, maafkan. Udah alhamdulillah bisa maafkan. Saya juga bicara sama papa berdua, saya bilang kemarahan saya marah-marah depan papa dengerin. Nah, bahkan bilang maafin ya. Bahkan papa saya tadi juga udah bilang waktu ini, papa tuh waktu usia 17 tahun diajak makan. Kok mobilnya bagus sekali gitu ya kan. Nah, sementara saya harus kuliah sambil kerja ya kan. Tapi papa waktu ini, Inong kamu mau nikah enggak? Sambil lihat ke depan, air mata udah turun. Saya heran juga kenapa nanya gini. Karena saya punya ayah angkat yang baik, jadi saya merasa laki-laki baik. Ya ada banyak kok masih ya. Dah, terus iya mbah mau nikah, saya bilang nggak usah ya. Kata papa, kenapa pak? Saya bilang gitu kan, saya juga lihat ke depan. Papa nggak mau kamu dapat lelaki seperti papa. Papa nggak mau nak kamu menderita. Tuh, saya sampai rumah nangis jerit-jerit sama Allah dibantar. Oh ternyata apa-apa tuh sayang sama aku. Cuman beliau manusia yang mungkin jalannya nggak sesuai dengan kita gitu. Maafkan. Habis itu saya tadi ke psikolog ya, maafkan. Ibu maafkan. Udah. Tapi saya ke psikolog nggak bisa kalau nggak. Kalau saya bicara sama anak-anak, pendampingan Bu ya. maaf ya, saya bicara dengan anak-anak jalanan. Saya sering sekali sama anak jalanan, kerja sama dengan teman dari FISIP. Itu Angel, anak jalanan itu. Itu mereka rata-rata kalau saya lagi penyuluh tadinya dikira orang kaya nggak ngerasain, begitu saya cerita masa lalu saya dan lain-lain. Akhirnya dianya itu saya bilang benci kan sama papa, sama ayah, sama abinya, sama ininya. Iya, pingin bunuh kan? Iya. Pada jerit-jerit nangis, boleh nangis saya bilang. Tapi cinta kan sayang, rindu, kangen, kepingin seperti anak-anak lain dipeluk ayah, ngobrol, bercanda. Iya. Sedih kali. Ya, fatherless country. Nomor 3 di dunia. Yuk kita mulai upgrading pengasuhan. Tapi ibu-ibu juga nggak boleh cerewet. Sama, kita kerja sama aja. Yuk. Kenapa juga rapat keluarga itu nggak jarang yang ngelakukan. Kenapa ada rapat masjid, dewan masjid? Kenapa ada rapat dosen? Kenapa ada rapat OSIS yang untuk dunia saja? Kenapa tidak ada rapat keluarga? Ya. Jadi dibicarakan hukuman apa nih? Misalnya peraturan kami 8:30 laptop, handphone ambil kunci. Nih hadisnya. Rasulullah tidur pada Isya bangun sepertiga malam. 2. YouTube-nya nih. What is the best time to sleep and wake up? Penelitian di Amerika. Between 8 p.m. to 4 a.m. Bicara dengan anak zaman sekarang itu nggak ada. Kita cuman ngomong pendapat atau cuman dari segi agama aja nggak bisa. Mana bukti ilmiahnya? Benar kan? Betul. Mereka semuanya pakai ini, cerdas-cerdas sekali. Kita juga harus belajar, orang tua, AI harus belajar. Saya belajar. Saya diajarin juga sama anak-anak. Bu, ini sekarang kayak gini ya. Ini bikin ChatGPT, ini semua saya diajarin. Nah, apa kemudian pengaruh Bu? Anak-anak sekarang secara kognitif itu luar biasa pengetahuan kognitifnya. Ya kita arahkan tapi tadi. Bicara adab, moral dan seterusnya itu. Tapi kan tadi kita juga. Tadi diajarin, ya kan? Tadi diajarin sama bapaknya. Kalau nonton film tuh kita rame-rame, udah gitu didiskusiin. Ini kayak gini-gini. Sebenarnya kayak gitu ya, gitu. Bisa kita diskusi seperti itu.
Cuma tadi kelemahan kami adalah waktu. Mm-mm. Ya, karena dokter yang masih kekurangan di Indonesia, dokter. Ya. Ya. Makasih Bu, closing Bu. Ya. Apa yang mesti kemudian bagaimana kita mendeteksi supaya keluarga kita jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang dilarang oleh agama dan seterusnya. 1. Surat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Yuk kita jadi lidi yang kuat dari suatu sapu lidi. Ya. Jadi apa ya? Jadi benar-benar jadi apa ya? Jadi anak-anak tuh bahagia di rumah. Nggak akan kemana-mana. Mereka tuh udah imun, udah apa ya? Udah nggak butuh lagi cinta yang tempat lain, ya kan? Endorfin yang muncul nonton bokep misalnya atau melakukan tadi yang hal-hal yang tadi itu kan sama seperti sebenarnya dipeluk ayahnya. Oi, gimana? Oi, yuk kita ini yuk. Iya, seru ya. Atau ibunya juga sama, anak perempuannya nggak dimarah-marahin terus. Mbak, masak yuk sama ibu ajarin nih gini misalnya gitu. Ya kan? Ya. Itu yang harus dilakukan. Ya, wa anfusakum wa ahlikum naro. Oke, Ibu, makasih Bu. Setelah ini mau kemana lagi Bu? Saya Pulang kampung. Bang Ano, udah gitu saya hari Sabtu penyuluhan masyarakat di Cibubur di Rumah Sakit Mata. Hari Minggu saya ke Sumbawa. Sukses Bu atas Insyaallah. dedikasinya. Yang penting barokah bukan sukses ya, barokah dunia akhirat buat kita semua Sehat, kumpul ya. di surga. Insyaallah. Insyaallah. Makasih Bu. Sehat lahir batin. Bismillah. Makasih Bu atas kehadiran di Iya, Seko TV. Makasih, Bu. sama-sama. Kita siap bersinergi untuk ibu-ibu ini juga. Ya, ini keren-keren sekali ibu-ibu ini, tolong didukung ya. Nanti Siap, kita siap. mungkin sering bikin ini, boleh nanti ngundang Bu Eli ya. Boleh. Saya hibahkan Seko TV untuk ibu-ibu ini. Bu. Webinar nanti bikin ya. Zoom ya kita bikin ya. Baik. Kak Sinyo, Ustadz Benri ya. Boleh. Ya. Baik, makasih Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.